Halo guys, kembali lagi di Podsesi, podcast seru dan edukatif. Oke, kembali lagi gua Anwar sebagai host di Seto Consultant dan hari ini kedatangan tamu Mas Fando. Halo. Sebagai CEO Seto Consultant. Oh iya. Halo Mas, apa kabar Mas? Baik. Kabar baik lah. Alhamdulillah, baik juga. Kayak kurusan sekarang. Masa? Oh, iya. Seriusan? Terus Clickingnya? iya. Mas, Ada apa? Ada apa lagi nih saya diundang lagi di sini? ini nih. Nah, Saya kan kemarin baca berita banyak topik hangat nih. Nggak banyak, iya banyak topik hangat. Cuman saya mau bahas salah satunya nih. Oke. Nah, Apa? saya mau ngundang ahlinya gitu. Aduh ahli, jangan gitu dong. Beban buat saya. Beban. Eh, Ya kayak semacam inilah. apa? Bukan ahli jatuhnya. Apa dong? Yang mengerti gitu. Ya semoga ya. Yang mengerti ke arah sana. Penasaran kan? Apa Nah. topiknya? Apa sih emang? Kemarin itu lagi rame diperbincangkan mengenai tsunami PHK oleh startup. Oh, bapak startup ya. Nah, Kenapa? itu Dibanyakin di tuh PHK kemarin. banyak yang PHK. Salah satunya saya lihat di berita ada company Tani Hub, terus ada GDID, Ya, Genius juga. ya link aja gitu. Oh iya. Nah, Itu kebetulan ya semuanya kayak serentak gitu kayak loh. serentak ya. Aneh juga sih. Ada apa sih sebenarnya di balik itu gitu. Oke. Nah, makanya saya mau ngundang yang mengerti ke arah sana gitu. Karena saya sendiri tidak mengerti ada apa di baliknya gitu kan. Mungkin Mas Fando bisa mengetahui dan memberikan informasi gitu. Oke. Hari ini berat ya. Berat. Ya, tentang Topiknya PHK lagi berat ya, gitu. tentang startup Nah, gitu itu. ya. Nah, Berat banget sih. Anwar yang ngasih temanya luar biasa nih. Makanya jangan diangkat, Mas. Ya kalau kamu nggak diangkat ya berat. Ya, berat. Saya nggak bisa ngangkat kamu. Jadi kita bahas dari apa dulu nih? Kenapa di PHK-nya? Atau mungkin kita jelasin dulu ya Mungkin startup itu apa gitu ya? Iya, kita beri edukasi dulu mengenai startup itu apa sih sebenarnya. Orang-orang baik yang nyebut startup tapi nggak tahu definisi startup itu apa gitu. Oh, pada kemana aja kan? Padahal ada Google ya. Iya. Kadang orang malas cari sih. Saya juga malas cari. Oh, gitu. Kalau nggak ada konten saya nggak nyari. Startup ya. Oh ini fenomena ya. Startup itu fenomena ya. Mungkin 5 tahun ke belakang itu banyak orang-orang yang yang mengincar posisi di startup gitu. Tapi startup itu apa sebenarnya? Ya sebenarnya startup itu ya simpelnya adalah ya perusahaan yang baru dimulai ya kan. Jadi ada seorang inisiator ya kan, atau biasa disebutnya yang punya idenya gitu kan, ingin membangun suatu perusahaan. Nah, tapi biasanya ini arahnya ke teknologi gitu kan, karena kan startup ini tuh nanti akan membangun platform ya kan, jadi sesuatu hal yang baru yang fresh gitu loh. Jadi ya bukan beda kayak misalkan kita jualan baju ya kan, mau jualan baju deh ya kan, tapi baru memulai usaha baju misalkan, itu kan bukan berarti dibilang startup ya, karena baju ini udah banyak orang yang bikin. Nah, tapi biasanya startup ini adalah dia memulai hal yang baru gitu, terkait bisnisnya ini, dan produknya juga baru yang mungkin nggak banyak orang yang ngeh ke arah ide baru ini gitu. Jadi lebih ke sana War. Jadi memang startup ini fenomenanya besar sekali ya, karena mungkin banyak orang atau CEO yang pengen punya ide baru ya kan, terus dia ide ini tuh harus disalurkan sama dia untuk sebagai produk yang nanti mungkin market bisa caplok itu jadi produk yang baik gitu. Simpelnya kayak gitu. Simpelnya kayak gitu. Berarti beda dong ya sama perusahaan konvensional pada umumnya gitu ya. Oh iya, bisa dibilang sih gitu ya, karena rata-rata startup ini tuh karena dia suatu hal yang baru ya, banyak kan berhubungan sama dunia IT gitu kan, informatika gitu. Jadi platform, aplikasi gitu kan, yang dimana ya eranya tuh ya era sekarang yang benar-benar baru gitu. Paham nggak? Paham sih. Paham ya, jelas ya. Jelas ya. Jadi itulah pengertian dari startup. Mas yang masih belum tahu pengertian startup,
Ya, googling Oke. aja lah. Penjelasan Tadi saya udah, tadi itu udah kan. jelasin Nah, masalahnya. iya. Iya. Mungkin kalau ada yang kurang paham, googling aja. Hmm. Nah, itu startup itu kan kayak baru gitu ya Mas. Mas tau gak sih asal usulnya startup, kayak misalkan dari pendanaannya atau gimana, atau Ya, ya. kayak di Indonesia itu menjamur banget gitu loh. Iya, Startup itu begitu loh. banyak, Tiba-tiba begitu blok banyak gitu. Banyak benar-benar. Kayak kita bikin popcorn ya kan, tiba-tiba petang-petang gitu ya. Nah. Ya. Jadi ya ini suatu hal yang banyak lah ya. Mungkin pengamat-pengamat bisnis gitu kan, yang mungkin lebih ahli dari saya juga banyak yang membahas masalah fenomena si startup ini gitu kan. Intinya kan tipikal bisnis itu ada yang punya ide, ada yang punya duit, ya kan. Jadi yang punya ide ini kalau nggak punya duit dia nyari investor, ya kan. Investor sumbernya banyak, ya kan. Dari apa namanya ya, dari ada perusahaan dari bank juga, memang dari teman-teman juga patungan gitu kan. Jadi dia nggak bisa danai perusahaan ini untuk berdiri, jadi dia patungan gitu kan, atau misalkan dari venture capital ya gitu kan, atau investor lah istilahnya gitu ya. Jadi dan ada juga orang yang punya duit tapi nggak punya ide mau bisnis apa. Jadi mereka tuh bergabung rata-rata dalam situasi yaitu mempunyai ide baru dan bisnis baru gitu kan, tapi tidak ada pendanaan gitu kan. Jadi sumbernya banyak lah, macam-macam lah gitu kan. Nah dalam tahapnya berjalan gitu kan, si yang punya ide ini kan harus membangun itu dari nol ya kan. Dia kan nggak mungkin kerja sendiri, marketingnya sendiri, ngedevelop sistemnya sendiri gitu kan, sehingga butuh pendanaan. Nah pendanaan ini juga sumbernya juga banyak yang tadi saya bilang gitu kan. Ada yang dari bank, ada yang dari temen sendiri gitu kan, bahkan ada yang memang program pemerintah pun banyak gitu. Jadi kalau kalian cari guling-guling itu banyak tuh pendanaan dari pemerintah juga sebenarnya. Jadi pemerintah juga sebenarnya support untuk startup ini gitu kan, karena fenomena ini kan sangat menjamur ya. Sebenarnya kan positifnya si startup ini adalah banyak hal baru yang mungkin bisa jadi potensi bisnis yang baik ke depannya gitu. Makanya dia harus memikat para investor gitu kan, atau yang mempunyai dana untuk bisa berinvestasi kepada mereka gitu. Jadi banyaklah program-program itu ya, yang dimana kita bisa mendapatkan dana untuk support ide kita untuk jadi produk yang jauh lebih baik gitu. berarti istilah dananya itu dari luar ya, maksudnya pihak luar kebanyakan gitu ya. Ya kalau misalkan saya punya dana, punya duit banyak juga ya nggak usah dari luar, nggak apa-apa gitu. Ada juga yang seperti itu gitu kan. Tapi tergantung dia bikin forecastnya kayak gimana gitu. Dia bikin targetnya gimana gitu kan. Dia pengen bakar uangnya di sebelah mana, dia pengen fokusnya di mana gitu. Kalau merasa dia kurang ya masuklah investor gitu. Nah Mas, sekarang ini kan banyak berita yang membahas tentang PHK besar-besaran gitu ya. Iya betul. Di startup. Nah, apa sih yang menjadi faktor? Oke. Jadi faktor startup melakukan PHK besar-besaran gitu. Serentak lagi kebetulan gitu kan. Memang beritanya serentak ya, cuman setahu saya alasannya mereka tuh beda-beda gitu kan, nggak semua faktornya tuh sama gitu kan. Ada yang memang duitnya udah habis ya kan, ada yang memang mereka gemuk secara manajemen gitu kan, secara karyawan terlalu gemuk jadi operasi biaya ya segede kamu ya. Terus ada juga yang teknik marketingnya juga kurang baik gitu kan. Itu semua macam-macam gitu kan. Jadi kita nggak bisa lihat dari sudut pandang satu permasalahan rata ke semuanya gitu kan. Jadi itu yang memang harus kita jaga ya, karena ketika dapat dana tuh kadang orang nggak siap gitu kan. Jadi dikasih duit nih, kayak contoh saya kasih kamu 1 M nih ya kan, apakah udah langsung punya pikiran bahwa uang ini mau kemana gitu bingung, kan? Ya bingung kan. Nah, misalkan pasti buat dimakan dulu. Ya, kalau belum makan kan buat berapa hari itu udah kenyang gitu kan. Tapi kan ketika orang dikasih dana, mereka udah siap belum untuk mengalokasikan ini terhadap hal yang memang sifatnya
yang diutamakan gitu. Ada orang udah dapat misalkan dapat ratusan M, fokusnya di marketing aja, tapi secara inovasi terhadap sistemnya itu nggak dilakukan sama mereka. Jadi akibatnya ketika orang udah tahu produk mereka, dan orang kan ada yang copycat juga, kan kita masih percaya sama ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi, ya kan. Jadi ketika orang udah tahu ada platform kayak gini ya, yang di belakang nih kompetitor kita meniru dia dan modifikasinya dia gitu kan. Nah kalau misalkan kita nggak bikin inovasi, habislah kita dengan kompetitor lain. Ya kan kayak fenomena Gojek gitu kan, dulu Grab, Uber gitu kan. Dulu kan pertama sebenarnya untuk yang taksi online kan kita taunya Uber. Ya kan. Nah akhirnya kan Uber itu habitnya adalah awal-awal pertama kali masuk kayak dia harus menggunakan kartu kredit ya, setahu saya. Nah tapi kan muncullah Gojek. Nah Gojek itu dia bikin GoPay sendiri, bayarnya lebih mudah gitu. Kartu kredit kan nggak semua orang punya kartu kredit ya, segmented. Nah akhirnya ditiru sama Gojek ya kan, dan dia lebih bisa menguasai pasarnya Indonesia gitu. Kebiasaan Indonesia itu apakah sudah pakai kartu kredit atau enggak? Kartu kredit menengah ke atas ya kan, tapi Gojek itu pengennya menengah ke bawah juga bisa ngambil. Nah itulah yang akhirnya Uber ya istilahnya udah nggak terkenal lagi di Indonesia gitu. Karena makan Gojek, Grab itu yang udah menguasai pasar transportasi ya untuk di Indonesia gitu. Jadi itu bahaya banget ya. Jadi banyaklah alasan-alasannya gitu kan, dari pemanfaatan dana yang tidak maksimal, dari marketingnya juga, sama inovasinya. Apakah mereka udah cukup berinovasi, atau biasanya founder tuh cuma punya ide tapi tidak bisa menginovasikan produknya mereka. Jadi saya pengen bikin sabun misalkan gitu. Ya sabunnya apa? Sabun doang yang buat cuci ini gitu kan, atau sabun yang bisa dipakai untuk seluruh badan misalkan. Ada yang sabun bisa sampai sampo juga gitu kan, ada sabun yang wanginya ini gitu. Itu yang inovasi-inovasi itu yang dibutuhkan gitu. Tapi kalau dari segi SDM misalkan banyak nih yang masuk startup tuh Gen Z ya. Nah, Gen Z ya, Gen Z bukan Gen Z yang buat listrik. Iya. Nah itu kan Gen Z itu apa ya, yang butuh dengan sesuatu hal yang hiburan atau dikit-dikit healing gitu. Nah jadi work dan life itu harus balance. Nah, gitu ya. Itu ada pengaruh nggak sih kalau dari segi SDM gitu? Iya, jadi gini, kalau dari fenomena generasi Z yang sekarang ya mungkin ya milenial sekarang memang ini termasuk unik juga ya. Ada hubungannya nggak dengan dengan isu si PHK ini, maksudnya gitu ya. Jadi memang ada beberapa apa sih namanya tuh kalau itu pengamat ya, beberapa pengamat bilang ya ini mungkin pengaruh dari generasi anak muda sekarang gitu kan, yang lebih memilih-milih terhadap pekerjaan gitu kan. Jadi banyak yang merasa, karena kan sekarang dunia gampang kesebar ya, startup tuh kayaknya luar biasa lah gitu kan, kayaknya situasinya enak apa segala macam. Kerja di startup tuh kayaknya kayak model kerjaan zaman sekarang. Kalau nggak masuk startup tuh kayaknya nggak kerja, nggak asik gitu kan. Terus startup mana gitu. Padahal kita harus lihat dulu ya kan, bahwa fundamentalnya si startup itu tuh kayak gimana gitu, fondasinya tuh kayak gimana gitu. Ada yang cuma startup muncul habis itu tenggelam lagi, banyak banget gitu kan. Jadi banyak generasi yang Z itu melihat kerjaan itu dari apa yang dilihat di sosial media gitu. Oh gue startup sini bagus loh gitu, gini. Tapi akhirnya mereka masuk ke dalam zona yang mereka di situ tidak bisa berkembang ya, mereka cuma bisa bergaya aja dalam tanda kutip ya. Tapi memang ini nggak bisa saya bilang semuanya kayak gitu ya, tapi mereka akhirnya terjebak kayak baru aja 1 bulan kerja di situ tapi kerjanya udah banyak banget gitu kan. Karena setahu saya kan startup lagi ngebangun dan dia harus banyak yang multitasking, dan generasi yang masih generasi Z itu di mana banyak fresh graduate kaget gitu kan. Jadi dia tidak muncul dari yang spesialis, tapi dia muncul dari yang multitasking gitu, sehingga akhirnya ada pengaruh terhadap hiringnya juga, itu optimal nggak mendapatkan orang gitu. Akhirnya banyak memang startup juga yang mengambil SDM yang terlalu
banyak gemuk gitu. Misalkan marketingnya ya nggak optimal gitu, sehingga mereka harus pecat-pecatin yang memang costnya juga terlalu besar gitu. Kurang lebih gitulah. Kurang lebih gitu ya. Berarti kayak SDM pun berpengaruh gitu dalam PHK besar-besaran itu ya. Oh pasti dong, karena kan yang di PKH SDM ya kan, orang yang di PHK kan benar. gitu. Jadi ketika duitnya udah habis, ya udah dong. Apa yang bisa dipotong? Iya, kalau ada orangnya aja yang dipotong gitu. Gak mungkin duitnya dipotong. Iya betul, karena fix cost-nya kan dari SDM gitu. Oke mas, lanjut mungkin pertanyaan selanjutnya nih. Mengapa orang tuh berlomba-lomba buat bangun startup gitu? Oh gitu. Apakah berlomba-lomba mau punya titel CEO Anwar, gitu. Oh, iya. CEO dari PTA gitu, startup A gitu, Ya. atau founder dari apa, ntar terus di bio Instagram. Oh iya, betul. CEO of ABC, Iya. D gitu. Jadi ya ini menarik sih, kenapa orang pengen jadi startup ya. Jadi gini, punya ide itu bagus ya kan, lebih bagus lagi disampaikan, lebih sempurna lagi dioptimalkan ya kan. Kalau punya ide tapi terpendam kan kayaknya gimana gitu ya. Akhirnya dia meluapkan, gue punya ide kayak gini ya kan, harus dijalankan kan. Nah tapi dijalankan harus dioptimalkannya juga. Kalau cuma dijalankan tapi nggak tahu cara mengoptimalisasi ide ini, itu yang bahaya gitu. Semua orang punya ide gitu kan, tapi orang bisa nggak mengoptimalkan idenya mereka gitu. Nah itu mungkin ada banyak startup yang mentoknya itu cuma menjalankannya aja. Jadi ketika dikasih beban dikit tuh terhadap marketnya ternyata nggak mau gitu kan, inovasinya mentok, terus ternyata pesaing lebih gila gitu kan. Jadi itu yang membuat mentalnya tuh mereka nggak kuat. Apalagi banyak sekarang CEO muda ya, memang banyak yang sukses, tapi banyak juga yang gagal gitu kan. Kita jangan lihat ya, kita lihat Tokopedia, Mas Nadiem Makarim juga kan dulu masih muda ketika dia menjabat jadi CEO-nya Gojek pertama kali itu kan. Tapi mungkin dia secara visi-misinya udah jauh ke depan. Jadi ketika gagal ini harus ada lagi ide lain lagi, apalagi gitu. Tapi banyak yang dia cuma punya plan tuh cuma plan A doang, B, C, D-nya tuh nggak ada gitu. Nah jadi mereka tuh istilahnya kenapa berbondong-bondong? Karena melihat contoh yang sukses. Ya kan, karena yang nggak sukses itu nggak kelihatan tuh, ya kan, karena kan kayaknya gampang gitu. Tapi balik lagi, nggak semua orang bisa jadi CEO gitu. Wah, pembahasannya gila ya, berat banget. Luar nih emang mancing terus ya pertanyaan nih. Oke mas, mungkin pertanyaannya cukup sampai di sini. Udah selesai? Udah dong. Ya Allah, sebentar banget. Iya, kita jangan mendalam-dalam mas. Oh gitu. Nanti mendalam kita belajar lagi mas. Oh iya benar. Jadi dasarnya aja gitu. Okay. Asal kalian tahu kenapa sih adanya PHK besar-besaran dari startup gitu kan? Iya benar. Ya ini masih kulit lah ya. Ya masih kulitnya. Kita hanya mengulas dari kulitnya aja gitu. Mungkin lebih dalamnya nanti kita akan undang yang lebih expert. Oh semoga ya, betul. Mudah-mudahan ya. Iya. Mudah-mudahan Bapak nanti Makarim bisa. Amin. Mungkin kita nanti bisa diundang Deddy Corbuzier. Iya. Ya. Oke lah, terima kasih Mas Pando atas informasinya. Ya, semoga bermanfaat. Oke. Untuk penonton semuanya. Oke. See you the next video. Bye bye. Thank you.